Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandi Garnida, NIM 1521900011. Di sini saya akan menyampaikan hasil review dan ringkasan dari jurnal yang berjudul Creating Memorable Visitor Experience by Assessing Dissatisfaction Level and Behavioral Consequence of Attendance. Yang pertama itu perkenalan. Bagi banyak organisasi, menghadiri dan menyelenggarakan acara dianggap penting karena penting untuk berbisnis, untuk memajukan karir, atau karena diperlukan oleh pekerjaan. Konferensi memiliki pengaruh luar biasa, baik bagi penyelenggara maupun peserta. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk menghargai pentingnya memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan keuntungan dalam konferensi. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui hubungan tingkat kepuasan pada kinerja konferensi terhadap konsekuensi perilaku serta konferensi variabel independen meliputi nilai uang, nilai pendidikan, dan nilai bisnis. Memproduksi acara semakin mahal, kenaikan harga tempat, makanan dan minuman, kamar, hotel, dan transportasi, di antara faktor-faktor lain, semuanya berkontribusi pada kenyataan ini. Namun, banyak organisasi acara bisnis dianggap penting karena diperlukan untuk berbisnis, untuk memajukan karir seseorang, atau karena diperlukan oleh pekerjaan. Oleh karena itu, organisasi perlu membahas cara terbaik untuk menarik hadirin ke acara tersebut. Sementara pada saat yang sama, mempertahankan fungsi dan maksud yang diperlukan. Oleh karena itu, merupakan prioritas terpenting bagi perusahaan untuk menghargai pentingnya pengalaman yang tak terlupakan dalam sebuah acara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penelitian tentang motivasi dan tingkat kepuasan peserta acara bisnis. Selain biaya yang tinggi, semakin sulit untuk menyelenggarakan acara yang sukses karena persaingan untuk mendapatkan uang dan waktu peserta potensial. Pelancong bisnis umumnya diakui sebagai kontributor terpenting bagi industri maker karena pengeluaran mereka yang besar. Kelompok wisatawan ini menyadari bahwa mereka dapat memilih dan memilih acara yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal waktu acara, lokasi, program, nilai, dan nilai yang dirasakan. Oleh karena itu, penyelenggara dan acara harus memperhatikan bagaimana peserta dan calon peserta melihat nilai yang mereka terima untuk waktu dan uang mereka. Sementara pada saat yang sama, banyak penyelenggara acara terutama yang mengadakan konferensi dan atau konvensi di tingkat nasional harus memahami berbagai dimensi dan terkadang kompleks yang digunakan oleh peserta dalam menilai kinerja konferensi dan dalam niat mereka untuk mengunjungi kembali atau merekomendasikan konferensi kepada orang lain. Menghadiri acara festival merupakan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan sosio-psikologi seseorang. Beberapa penelitian juga telah menganjurkan pentingnya pengalaman dan kebutuhan untuk memeriksa hubungan dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pengunjung untuk menghadiri acara bisnis seperti konvensi dan konferensi. Untuk menjadi perencana acara yang sukses saat ini, seseorang harus pandai menggabungkan semua motif yang disebutkan di atas. Penyelenggara harus
belajar untuk memprioritaskan dan memahami kebutuhan acara serta peserta, dan menciptakan nilai yang dirasakan. Dengan hati-hati menyusun semua aspek acara. Untuk itu, event organizer harus memulai dengan membuat programnya menarik. Konferensi dan pameran besar sering kali diadakan di area yang akan menarik audiens yang lebih luas dan memiliki program tambahan untuk anggota keluarga yang biasanya mencakup tur belanja dan bahkan kegiatan untuk anak-anak. Ini dilakukan agar tidak memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Oleh karena itu penting untuk memahami sepenuhnya motivasi di balik keputusan mereka untuk menghadiri acara semacam ini. Karena hal ini mengarah pada perencanaan dan pemasaran acara yang lebih baik dan segmentasi peserta yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, masalah memotivasi pelancong bisnis untuk menghadiri pertemuan dan acara bisnis, serta memenuhi kebutuhan kelompok ini telah dan akan selalu menjadi sangat penting bagi praktisi industri, pembuat kebijakan, dan peneliti akademis. Berikutnya, kasus terkait kepuasan dan konsekuensi perilaku. Persepsi peserta konvensi, dan hubungannya terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka termasuk evaluasi kerja, penilaian kepuasan, dan nilai perilaku terkait konferensi. Untuk bagian keputusan, dua area diidentifikasikan sebagai kinerja yang paling memuaskan tentang konvensi. Yang pertama ada kegiatan dan kesepakatan dan manfaat pendidikan. Hubungan antara motivasi, kepuasan, dan konsekuensi perilaku, dan menyimpulkan bahwa mereka yang senang dengan manfaat pendidikan melaporkan kepuasan dan konsekuensi perilaku dan menyimpulkan kembali memberitahu orang lain untuk menghadiri konferensi. Sementara itu, menyelidiki berbagai faktor motivasi dan kepuasan baik lokal maupun peserta luar negeri ke ITU Telkom World 2006 di Hong Kong biasanya diselenggarakan setiap 3 tahun sekali bagi pemerintah dan di delegasi bisnis untuk bertemu, membangun jaringan, pameran, dan menjalankan bisnis. Sudah selesai 60.000 peserta. Tetapi hanya 171 kuesioner yang dapat digunakan, menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat rendah dibandingkan dengan jumlah peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden menilai jejaring dan peluang bisnis serta konten bisnis dan pendidikan ITU cukup tinggi dalam pengaruhnya terhadap keputusan mereka untuk menghadiri acara tersebut. Di antara ke-11 faktor motivasi yang terdaftar mengenai keputusan, di antara 14 faktor keputusan yang terdaftar antara lain accessibility tujuan dan tempat, serta keselamatan dan keamanan tujuan. Kemudian tempat dinilai sebagai faktor yang paling memuaskan, namun studi ini tidak fokus pada acara yang sebenarnya, tetapi pada tujuan yang berbeda dari acara tersebut. Berikutnya ada pernyataan masalah. Terlepas dari kenyataan bahwa peserta konferensi penting dalam hal kontribusi mereka terhadap dunia bisnis dan akademis dan industri maker, secara umum literatur yang ada terdiri dari sejumlah studi sebelumnya yang menyelidiki masalah seperti faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konferensi, tingkat kepuasan peserta pameran dalam sebuah konferensi, menganalisis evaluasi delegasi konvensi pada layanan dan fasilitas, dan pentingnya kualitas makanan terhadap kepuasan peserta misalnya. Namun, studi tentang motivasi dan kepuasan peserta acara bisnis yang sangat langka. Selain itu, ada lebih sedikit penelitian yang meneliti hubungan antara tingkat kepuasan dengan efek perilaku dari peserta, khususnya niat kembali mereka dan merekomendasikan acara tersebut kepada orang lain.
Kelangkaan studi sebelumnya tentang apa yang mempengaruhi peserta untuk menghadiri konferensi dan seberapa puas mereka dengan aspek yang berbeda dari jenis acara ini merupakan masalah yang harus diatasi, terutama di peraturan Malaysia karena acara bisnis konferensi adalah industri bernilai miliaran dolar. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor motivasi dan tingkat kepuasan peserta konferensi internasional dan apakah tingkat kepuasan mereka mempengaruhi perilaku mereka setelah acara tersebut. Studi ini diharapkan menjadi yang paling pertama yang menyelidiki masalah motivasi, kepuasan, dan konsekuensi perilaku peserta acara bisnis di Malaysia. Studi ini juga akan mengadaptasi model dari conference performance dan behavioral consequences untuk menentukan hubungan antara motivasi, kepuasan, dan konsekuensi perilaku peserta acara. Berikutnya ada signifikasi studi. Penelitian ini penting bagi organisasi maupun yang terikat untuk menyelenggarakan suatu acara bisnis terlepas dari ukuran dan perbedaan geografis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penghasilan strategi untuk mengembangkan acara bisnis yang lebih berbasis pengalaman. Penelitian ini juga akan berkontribusi pada bidang pariwisata secara umum dan manajemen acara secara khusus, yang saat ini masih kurang dengan studi yang berfokus pada motivasi. Kepuasan efek perilaku peserta acara bisnis khususnya di Australia, hasil penelitian ini juga bisa menjadi pendamping untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya oleh akademis dan praktisi acara. Berikutnya ada batasan studi. Studi ini hanya akan berfokus pada motivasi, kinerja konferensi, tingkat kepuasan, variabel intervening atau moderasi, dan efek perilaku atau variabel dependent dari peserta konferensi. Informasi mengenai variabel kontrol seperti usia dan jenis kelamin serta variabel merancu seperti tingkat pendidikan peserta akan dikumpulkan dan disajikan dalam penelitian ini dan mungkin mempengaruhi hasil namun tidak akan diukur karena sampel populasi dari penelitian ini sebagian besar akan melibatkan responden dalam kepentingan bisnis dan akademis. Maka hasil penelitian ini mungkin atau tidak dapat digeneralisasikan ke bidang lain. Berikutnya ada kerangka teoritis. Penelitian dalam jurnal ini akan menyelidiki 4 dimensi motivasi, yaitu nilai uang, nilai pendidikan, nilai keluarga, dan nilai bisnis. Model kinerja konferensi dan konsekuensi berperilaku serta dimodifikasi. Penelitian ini akan mengukur kinerja konferensi terhadap masing-masing dimensi motivasi untuk menentukan tingkat kepuasan secara keseluruhan dan hubungan terhadap nilai kembali dan nilai untuk merekomendasikan kepada orang lain sebagai efek perilaku setelah kejadian. Oke, berikutnya ada metodologi. Metodologi pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian investigasi dan studi korelasi dengan tujuan penelitian. Studi tersebut akan dilakukan 1 kali selama periode acara. Penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif tentunya. Melakukan pilihan ganda dan pertanyaan terbuka dalam kuesioner untuk mengumpulkan data. Wawancara akan dilakukan. Yang kedua ada populasi. Populasi penelitian ini adalah peserta konferensi
terpilih yang akan dibagi menjadi dua kategori, presenter dan peserta. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik yang akan digunakan adalah multi-stage quote sampling. Teknik ini dipilih karena ada dua sirata atau lapisan yang ada dalam populasi penyaji dan peserta. Untuk keperluan penelitian ini, penelitian mengharapkan sampel 50% dari delegasi dan 50% dari peserta seminar. Yang keempat ada ukuran sampel. Besarnya sampel akan ditentukan berdasarkan tabel untuk menentukan ukuran sampel. Ada pula yang kelima, prosedur dan instrumen pengumpulan data. Untuk metode kualitatif akan dilakukan sesi wawancara dengan calon responden untuk memastikan validasi variabel yang diajukan. Dengan demikian, serangkaian pertanyaan terbuka yang terdiri dari variabel-variabel yang diusulkan akan dikembangkan. Penelitian akan terus mengumpulkan data hingga titik kejenuhan data tercapai. Metode kualitatif diterapkan setelah penelitian menyelesaikan metode kualitatif. Seperangkat kuesioner akan dikembangkan untuk tujuan pengumpulan data. Yang terakhir ada prosedur analisis data, scaling nominal, ordinal, dan internal. Akan dilakukan untuk mengukur instrumen penelitian ini. Penskalaan nominal seperti ya, tidak, pria, atau wanita akan digunakan untuk menetapkan subjek ke kategori atau grup tertentu. Penskalaan ordinal seperti peningkatan faktor motivasi akan digunakan untuk menggambarkan urutan faktor dalam survei. Penskalaan interval seperti skala 5 poin digunakan untuk melakukan operasi hitung tertentu pada data yang dikumpulkan dari responden. Misalnya dalam menentukan sejauh mana tingkat kepuasan. Jadi saya akan mengulang lagi dari signifikasi studi ya. Signifikasi studi ini jadi penelitian ini tuh berfokusnya sama apa aja. Kayak ada nih berfokus pada motivasi, kepuasan, dan efek perilaku peserta acara bisnis khususnya di Australia gitu. Terus batasan studinya ini di dalam jurnalnya itu tuh studi ini tuh hanya berfokus pada motivasi, tingkat kepuasan, dan efek perilaku dari peserta konferensi saja. Kerangka teoritis, penilaian dalam jurnal ini akan menyelidiki 4 dimensi motivasi, yaitu nilai uang, nilai pendidikan, nilai keluarga, dan nilai bisnis. Oke, saya ulang lagi. Jadi metodologi ini tuh ada desain penelitian, populasi, teknik pengambilan sampel, ukuran sampel, prosedur dan instrumen pengumpulan data, prosedur analisis. Jadi dari ringkasan ini jurnal ini ada perkenalan, kemudian kasus terkait kepuasan dan konsekuensi perilaku, yang di dalamnya ada kegiatan dan kesepakatan, yang kedua manfaat pendidikan itu tadi, kemudian pernyataan masalah, kemudian ada signifikasi studi tadi, batasan studi, kerangka teoritis, metodologi yang 6 tadi. Kemudian kesimpulan untuk acara apapun, kesimpulan untuk acara apapun tidak secara eksklusif untuk acara sejenis konferensi untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan menanamkan kepuasan. Lebih jauh merangsang niat kembali di pasar layanan global yang selalu bersaing pada umumnya dan di Malaysia secara khusus.
Oke, saya lanjut. Hampir tidak ada referensi hanya untuk keberuntungan belaka strategi pemasaran yang cerdas termasuk nilai uang, nilai pendidikan, nilai keluarga dan bisnis, serta tekad dalam menjajaki peluang adalah beberapa faktor penting yang diperlukan untuk membawa peristiwa apapun ke posisi tersebut. Namun hanya investasi dalam promosi saja tidak cukup, merupakan indikasi bahwa untuk bisnis mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang rencana yang dirancang dengan baik terutama di bidang promosi dan pemasaran yang mencakup hubungan masyarakat dan layanan nilai tambahan adalah yang terpenting. Seperti yang disajikan dalam makalah ini, penyelenggara perlu bekerja ekstra untuk memastikan uh, upaya mereka tidak akan menjadi kisah sukses satu kali. Berinvestasi lebih banyak tidak berarti kita mengambil resiko lebih banyak, tetapi sebenarnya membuka lebih banyak pintu untuk memberi pengaruh positif bagi konsumen. Makalah ini mempromosikan pendapat bahwa penelitian lebih lanjut harus dilakukan di area yang memeriksa perilaku peserta konferensi pasca acara. Penelitian menemukan bahwa keingat sulit untuk menemukan penelitian yang membahas tentang sisi model promosi dan pemasaran ini. Sekian dari saya, Wandi Garnida, NIM 1521. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp saya atau bisa didiskusikan di Sepada UPN besok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.